Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ada yang sakit? Tidak. Hadir semua hari ini? Bagus ya. Jadi 12I hari ini hadir semua. Kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Apa tuh? Belum tahu. Nanti kita akan cari tahu di materi kita. Sebelum kita masuk ke materi, kita ada ice breaking. Tahu ice breaking? Tahu. Pasti kita lakukan kan? Iya. Ice breakingnya cukup tepuk tanganan saja, tepuk tangan ya. Tepuk tangannya apa? Bapak bilang kalau tepuk tangan satu, tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Yes. Tepuk tangan tiga. Cool. Paham nggak? Nah, kita coba. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Belum kompak. Kita ulangi lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Apa? Karena hari ini hadir semua, ya. Materi kita hari ini adalah tentang perang dingin. Pernah mendengar perang dingin nggak? Bukan perang di kutub es itu, ya kan? Matang-matang dingin bukan perang di buka-buka sejuk, Pak. Bukan. Tapi perang dingin itu adalah apa? Persaingan. Iya, persaingan. Pernah kalian melihat persaingan di kelas? Baik, kalau memang pernah, persaingan seperti apa itu? Lomba 17 Agustus. Lomba 17 Agustus. Iya, lomba 17 Agustus benar nggak? Benar, ya itu salah satu persaingan. Kemarin sudah kita lakukan, benar nggak? Baik. Nah, perasaan kalian hari ini semangat semua? Semangat. Ada yang kurang semangat? Tunjukkan. Ada yang lagi marah? Angkat tangan. Jangan terpaksa ya. Senang semua? Karena semangat. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang perang dingin. Tahu tuh dua negara apa itu? Uni Soviet. Ya. Negara apa saja? Uni Soviet dan Kristin. Yang mana? Negara Amerika atau USA? Yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Zakia, Uni Soviet yang sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri. Baik, kita akan berbicara negara terkuat di dunia. Negara terkuat di dunia itu ada apa saja? Negara terkuat dunia itu ada dua. Siapa saja tadi? Uni Soviet dan Amerika. Tuh, pernah lihat tuh gambar apa tuh? Lihat. Apa perang dingin itu, Pak? Kayak kita sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kalian harus mengetahui dulu. Nih, ya. Pernahkah kalian melihat atau mengalami persaingan di sekolah seperti antar kelas atau antar kelompok? Menurut kalian, bagaimana jika persaingan itu harus terjadi tanpa diselesaikan secara terbuka, seperti perang dingin? Apa penyebab terjadinya perang dingin? Siapa yang bisa jawab? Pernahkah kalian melihat atau mengalami persaingan di sekolah? Pernahkah? Pernah. Kalau pernah angkat tangan, yang tak pernah jangan angkat tangan. Pernah? Pernah. Pernahkah kalian mengalami atau melihat persaingan di sekolah? Pernah. Seperti apa?
Kemarin teman-teman sebut Zakia bilang lomba 17-an kemarin, apalagi persaingan? Hah? Perebutan ranking kelas. Iya, perebutan nilai di kelas, benar nggak? Pernah bersaing merebutkan sesuatu selain itu di kelas? Apa itu? Nilai kecantikan. Siapa bilang kecantikan? Yang cewek pasti cantik. Yang cowok enggak mungkin cantik. Siapa cowok di sini cantik? Angkat tangan. Hah? Jiwa atau Deno? Waduh. Oke ya. Baik. Bagaimana jika persaingan diselesaikan secara terbuka? Nah, itu kan akan berdampak nih dari persaingan itu, ya kan? Tanpa diselesaikan secara terbuka. Nah, menurut kalian bagaimana jika persaingan itu terus terjadi? Bisa membahayakan tidak? Bisa. Jadi harus diselesaikan secara terbuka. Jangan diam, ya kan? Terus apa penyebab terjadinya perang dingin itu? Angkat tangan. Bedanya beda pendapat atau pandangan atau persepsi, ya kan? Terus apa lagi? Beda pendapat apa lagi? Ayo yang lain. Beda tujuannya Pak. Apa lagi? Nih penyebabnya kalau terus terjadi apa? Terjadinya perang dingin itu. Beda tujuannya Pak. Kalau terus terjadi dari pertanyaan ini maka akan berdampak nih. Jadi kita jangan sampai bersaing itu membawa arah ke yang negatif. Oke. Ada tidak akur, tapi tidak pernah berkelahi secara langsung, hanya saling menjatuhkan. Seperti apa menjatuhkannya? Secara diam-diam. Pernah mengalami? Pernah. Menurut kalian apa dampaknya bagi lingkungan sekitar? Bagi temanmu yang melihat itu bagaimana dampaknya? Nah, risih. Tahu risih? Takut Pak, nih ngapa di berdua nih? Antara Sabam dan Manuel nih. Perasaan tadi malam, paksa tadi makan sehat. Satu piring berdua aja tuh. Tiba-tiba enggak akur. Apa ya masalahnya? Alihnya menanti. Apa? Ayamnya diambil. Jadi ada yang balas dendam, ya enggak terima kalau ayamnya masuk. Ya kan, nah bahaya tuh ya. Bagaimana ini mencerminkan situasi negara saat perang dingin? Kan tentunya membahayakan kalau kita hubungkan dengan negara. Ini yang harus kita pahami ya terkait perang dingin. Tujuan pembelajaran kita dapat kalian baca apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Kenapa? Karena pada Perang Dunia Kedua negara ini termasuk teman satu geng. Tahu satu teman makan sepiring, minum satu gelas berdua, tidak bisa dipisahkan. Tahu-taunya merasa terkuat tadi Amerika, dia memecahkan diri. Udah, kamu tidak usah masuk teman saya, karena kamu lemah. Uni Soviet tidak mau kalah juga, dia kan negara terkuat kan? Di Perang Dunia Kedua, akhirnya Uni Soviet nggak mau kalah. Akhirnya dia berdua berpisah. Kalau udah berpisah, terpisahlah menjadi blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Terjadilah yang namanya konflik atau disebut persaingan. Paham sampai di sini? Paham. Persaingan yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika itu ada 4. Salah satunya persaingan ekonomi, persaingan politik, persaingan teknologi, persaingan luar angkasa. Luar angkasa aja direbutkan sama mereka. Bayangkan. Apa persaingan luar angkasa, Pak? Satelit. Iya, benar. Satelit. Apa persaingan teknologi, Pak? Seperti senjata.
Kena? Iya. Nuk. Itu. Kalau udah perang tuh itu yang ditakutkan, Nuk. Kalau udah nuklir jatuh di Pontianak apa yang terjadi? Hancur. Iya kan? Nah ini yang harus kalian pahami terkait ekonomi Pak. Nah mereka menyebarkan ekonomi itu ada yang namanya Marx Plan dan Molotov Plan, ya kan? Nanti itu di kelompok nanti yang membahasnya langsung ya. Nah ada juga persaingan ideologi. Tahu ideologi? Tahu. Apa itu ideologi? Tentang apa? Apa? Ideologi. Dasar. Ideologi kita apa? Dasar kita apa? Pancasila. Kita negara kita bernegara apa? Demokrasi, ya kan? Politik kita politik apa? Politik bebas aktif tadi. Kita nggak memihak antara Uni Soviet dan Amerika. Karena Amerika tuh mau mengajak kita untuk bergabung ke organisasi mereka yang namanya tadi NATO. Kamu nggak usah ikut Uni Soviet. Lemah Uni Soviet itu, kami ikut Amerika saja, kuat negaranya. Jadi saling mengasuh. Tahu mengasuh? Apa bahasa kita mengasuh ini? Mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Apa yang sini udah paham? Kalau udah paham, hari ini biar lebih jelas pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan minat belajar kalian. Oke? Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik. Kemarin udah Bapak bagi ya. Kelompok auditori angkat tangan. Ya, ada 4 orang ya, Jeremy, Rafael, Lorenzo, dan Eli. Sampai kelompok visual angkat tangan. Ada Zakia, ada Destari, ada Pinky. Benar nggak? Benar ya, Pinky. Kelompok yang sukanya praktek, nggak pandai dia di sekolah, dia di kelas. Bapak ngomong dia sibuk tuh. Apa ya dimainkan? Angkat tangan, kelompok kinestetik. Baik. Sudah ya. Oke, turunkan. Tugas kalian semuanya udah Bapak share di grup WA kita, LKPD-nya. Oke? Hari ini kalian kerjakan, duduk masing-masing kelompok kalian dulu sekarang. Yang kelompok kinestetik duduk sesuai kelompoknya, yang kelompok auditori duduk kelompoknya, visual duduk dengan kelompoknya. Ayo, duduk. Ya. Sudah dengarkan Bapak, tugas kelompok auditori udah tahu tadi Bapak suruh apa? Di LKPD-nya menggambar, kemudian jelaskan dari gambar tentang permasalahan Iran dan Israel ya, yang sekarang lagi viral-viralnya ya kan. Kelompoknya auditori itu membahas yang lagi viral itu konflik apa? Kamboja dan Thailand. Kalian menciptakan sebuah lagu. Oke, mantap. Kelompok kinestetik yang senang praktik, kalian akan melakukan studi kasus memerankan tentang tentang persaingan di sekolah ya, tradisional dan modern. Paham? Oke. Kerjakan ya. Baik, anak-anak 12I sudah selesai semua tugas kelompoknya. Kinestetik yang tadinya senang praktek, mempraktekkan studi kasus tadi sudah siap? Kelompok auditori sudah siap tampil? Sudah. Kelompok visual sudah siap tampil? Sudah. Oke. Sekarang kita akan menyaksikan dari kelompok kinestetik dulu yang akan mempelajari salah satu studi kasus tentang pengaruh persaingan di sekolah. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Ketegangan Dua Kelompok Akan Konflik Perbedaan Ideologi di Lingkungan Sekolah. Saya sebagai narator di kelompok ini. Di sebuah SMA terdapat 2 kelompok besar siswa. Kelompok A lebih suka cara belajar modern dengan teknologi seperti menggunakan laptop,
internet, dan presentasi digital. Sedangkan kelompok B lebih suka cara belajar tradisional seperti diskusi tatap muka, mencatat di buku tulis, dan belajar langsung dari guru. Keduanya sama-sama memiliki pengaruh kuat di sekolah. Mereka sering bersaing dalam lomba, memperebutkan ruang belajar, bahkan mencoba mengajak siswa lain untuk ikut bergabung dengan cara pandang mereka. Persaingan ini membuat suasana sekolah tegang dan sering menimbulkan kesalahpahaman. Saat ini, ketua kelas dari kelas 12I ingin masuk ke dalam kelas dan menanyakan kepada siswa-siswinya lebih memilih untuk belajar di lab komputer atau di dalam kelas. Teman-teman, ini kan kita kan mau belajar informatika nih. Nah, kebetulan Pak Didi itu ada ngasih tahu kalau dia nggak bisa hadir hari ini. Nah, jadi Pak Didi itu ada ngasih kita pilihan mau belajarnya di lab TK atau di kelas. Dari pernyataan ketua kelas tersebut memicu pertentangan atau persaingan antara kelompok A yang lebih menyukai untuk belajar di lab komputer dan kelompok B yang lebih menyukai belajar di dalam kelas. Oke ketua, enaknya kita belajar di lab komputer aja, soalnya internetnya lancar dan tempat ruangannya bagus. Kalian setuju nggak? Tapi kami nggak setuju kalau belajar di lab komputer, soalnya di lab komputer kan malah bikin kita nggak fokus, apalagi internetnya lancar. Bisa jadi kita nggak belajar malah main game. Setuju nggak kalian? Nah, Pinky, Zakia, dan yang lainnya, ayo kita belajar di kelas aja daripada di lab komputer. Hei kalian, belajar di komputer aja, enak loh, ada internetnya lancar loh lagi. Semuanya diam. Teman-teman, kita semua ingin belajar dengan baik. Kalau kita terus bersaing di dalam kelas kita akan rugi. Jadi kita buat kesepakatan ya, untuk di minggu pertama kita akan menggunakan lab komputer. Nah, untuk minggu kedua kita akan menggunakan kelas untuk belajar TIK. Nah, setuju kan nih semuanya? Jadi kesimpulan dari drama ini adalah bahwa perang dingin ataupun persaingan itu dapat berdampak positif maupun negatif sesuai bagaimana cara kita menyikapinya. Dari drama ini kami mengambil langkah positif sehingga dapat menghasilkan solusi yang positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Untuk kelompok kinestetik. Kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok auditori. Demi bangsa yang remuk.
Selanjutnya, coba apa makna dari lagu tersebut, hubungkan dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Jadi, judul lagu yang kami barusan nyanyikan adalah Bangsa Damai dan Damai. Dari lirik lagu ini, kami mau menyampaikan konflik yang sedang terjadi di dunia, yaitu konflik di Thailand dan Kamboja. Dari lagu ini, kami mau mengajak seluruh dunia untuk ikut turut serta untuk menjaga perdamaian dunia. Banyak jiwa yang telah berkorban demi bangsa yang gemuk. Jadi di konflik yang sedang terjadi ini, ada beberapa orang yang berkorban demi bangsanya yang sedang berkonflik demi merebutkan kekuasaan dan harta emas. Dan di sini nih, harta dan emas ini seperti candi yang direbutkan oleh Kamboja dan Thailand. Jadi untuk pembelajaran bagi kita harus bersatu untuk mewujudkan persatuan bagi bangsa-bangsa. Baik, sekian dari kami kelompok auditori. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menampilkan dari kelompok visual dengan hasil karyanya yaitu berbentuk gambar ya. Baik, untuk kelompok visual Bapak persilakan. Berikan Halo teman-teman, berdirinya kami di sini, kami akan menceritakan penyebab utama dari perselisihan antara Iran dan Israel. Di sini kami akan menjelaskan dampak dari perang tersebut. Dampak konflik Iran-Israel terhadap warga sekitar sangat besar, terutama di kawasan Timur Tengah, di mana masyarakat sipil sering menjadi korban serang udara, rudal, dan pertempuran protisi. Warga di Labang, Gaza, dan Suriah misalnya mengalami kerusakan infrastruktur, kehilangan tempat tinggal, krisis ekonomi, serta trauma psikologis. Selanjutnya ada penyebab perang dari Iran dan Israel. Konflik Iran dan Israel terutama dipicu oleh penolakan dialogis Iran terhadap keberadaan Israel. Sejak Revolusi Islam 1979, kekhawatiran Iran atas program nuklir Iran yang dianggap bisa berujung pada senjata nuklir, serta didukung Iran terhadap kelompok maritim anti-Israel. Baik, akibat dari perang ini mempunyai dampak besar bagi kehidupan kita, salah satunya di bidang ekonomi. Semenjak terjadinya dan berlangsungnya perang Iran dan Israel, di bidang ekonomi, salah satu contohnya yaitu kenaikan harga barang terhadap masyarakat yang ada di sekitar bangsa Iran dan Israel. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik anak-anak, hari ini pertemuan kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, di hari apa? Kamis ya? Iya. Kamis depan, ketemu lagi dengan Bapak. Di Kamis depan lebih spesial lagi. Bapak akan mendatangkan mitra, yaitu nanti Bapak akan mendatangkan guru lintas mapel. Ada Pak Gandung dan Pak Dani yang akan berkolaborasi dengan mata pelajaran Bapak ya. Nah, di hari itu kalian akan mewawancarai di kelas 12H ya, satu kelas itu ya. Dan nanti akan membuat daftar pertanyaan angket. Kita ketemu lagi di minggu depan, oke? Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Bapak ya di mapel sejarah di pertemuan kita yang selanjutnya dari pertemuan kemarin tentang perang dingin ya. Ya, di hari ini kemarin itu Bapak udah menyuruh kalian menyebarkan angket, benar? Benar. Oke. Sebelum kita ke sana, hari ini ada yang tidak hadir kan? Hadir semua? Hadir semua ya. Kalau hadir semua, tapi ada satu kursi ini yang nggak masuk nih, siapa nih? Di sini dua orang nih kemana? Oke. Dispen. Dispen kemana? Lomba. Oke, berarti dispen ya. Siapa? Manuel sama Jo. Oke. Baik. Perhatikan dulu kiri kanan kalian, apakah ada sampah? Aman.
Aman. Oke. Aman ya. Aman. Baik, kalau udah aman, semuanya oke, duduk siap. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik ya, kita lanjut ya. Materi kita hari ini, kita lanjutkan dari materi sebelumnya kemarin. Kemarin kalian ada Bapak suruh menyebarkan anggrek, ya kan, untuk mengerjakan pembuatan proyek kita selanjutnya tentang apa? Perang dingin ya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ada kedatangan wakil kurikulum kita, Pak Dani ya. Hari ini Pak Dani spesial mengamati proses pembelajaran Bapak untuk mengetahui proses pembelajaran di learning yang akan Bapak lakukan hari ini ya. Karena kemarin belum ada kan? Nah, hari ini Pak Dani Bapak minta tolong dengan beliau untuk membantu Bapak ya, untuk menilai proses pembelajaran kita hari ini ya. Baik, Nana. Jadi Bapak nggak perlu menjelaskan lagi ya tentang materi tentang perang dingin. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Bapak ada kuis pemahaman kalian kemarin terkait perang dingin ya. Nah, terkait perang dingin, coba semuanya udah masuk belum ke sini? Coba ya masuk ya. Ini udah ada sekitar 20 orang yang masuk. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Masuk semua, Pak. Sudah masuk semua, ayo kita mulai ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Udah. Masuk aja, itu pinnya kalau keluar. Pinnya ada di bawah. Ya. Ada 10 soal. Ya, langsung jawab aja. Jawab jawabannya lah, ya. Oke, yang benar siapa? Ada 2 orang aja yang benar. Nggak tahu yang 20 orangnya nih. Apa masih bisa salah? Tinggi ya. Lanjut. Nomor 2. Soal nomor 2. Kita lanjut ke soal yang ke-10 ya. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir, landasan adil bagi politik luar negeri Indonesia adalah apa? Ayo, langsung jawab. Gampang kan? Iya, Kristin bilang gampang. Ayo. Panjang, Pancasila. Oke. Benar. Baik. Di asesmen awal ini Bapak lihat dulu siapa yang sudah memahami tentang perang dingin itu. Kita lihat di podium 3 itu ada siapa? Di podium 1. Yuna sama yang kelima sama? Pinky, oke ya. Baik. Ini untuk pemahaman awal saja ya, Nana ya. Oke, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran kita selanjutnya, semuanya berdiri dulu. Ya, kita melakukan ice breaking sebentar. Oke, kita melakukan ice breaking, baru kita lanjut ke pembelajaran kita ya. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 1 kayak kemarin. Ya, tepuk tangan 2. Yes. Tepuk tangan 3. Full ya. Oke.
3, 2, 1. Tepuk tangan 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu. Masih semangat kan untuk hari ini? Kalau masih, hari ini Bapak menggunakan pendekatan deep learning ya dalam pembelajaran kita. Nah, atau kita sebut pembelajaran mendalam ya. Pak, tujuan pembelajaran kita hari ini apa Pak? Kan lanjutan dari kemarin. Nah, tugas kalian hari ini yang pertama ada mengidentifikasi bentuk-bentuk perang dingin di lingkungan pelajar. Yang kedua, mengategorikan contoh-contoh konflik dalam persaingan akademik, sosial, ideologi, dan konflik tersembunyi. Yang selanjutnya, menyusun karya kreatif yang menjelaskan fenomena tersebut. Yang selanjutnya, memberikan hasil karya kerja. Iya, di hari ini kita langsung ke proyeknya saja ya. Kemarin Bapak sudah memberikan kalian waktu kurang lebih 3 hari ya kan? Ya. Untuk melakukan penyebaran angket masing-masing kelompok. Kemarin ada kelompok visual, auditori, kinestetik, dan udah 3 ya. Nah, 3 itu kemarin Bapak menyuruh kalian 3 kelas, benar nggak? Kelas 12A, kelas 12B, dan kelas 12C. Kelompok visual 12A, kelompok kinestetik 12B, kelompok auditori 12C. Semuanya sudah disebarkan akhirnya? Sudah. Oke, hari ini kita akan melakukan yang namanya pembuatan project ya. Dalam bentuk apa Pak? Kita nanti akan mengunggah hasil karya kalian terkait perang dingin ini, apakah berdampak positif atau negatif. Jadi kita mengajak semuanya tapi menyebarkannya dalam bentuk media sosial ya. Nah, jadi gimana Pak tugasnya? Nah, semuanya ada duduk per kelompok nih. Sudah ya, ini kelompok auditori, kinestetik, dan visual. Jadi ada 3 kelompok, ada 3 produk yang kalian buat ya dalam bentuk desain grafis. Nah, terkait apa Pak? Angket yang telah kalian lakukan kemarin penyebarannya dibuat dalam bentuk produk atau desain grafis. Hasil karya kalian nanti kalian unggah di media sosial. Harus dibuat ya. Harus dibuat. Bapak akan lihat, nanti kita sebarkan bersama. Oke, dengarkan Pak tugasnya apa Pak? Nah, tugasnya masing-masing kelompok auditori di sana ya kan? Kelompok auditori dari angket kalian itu kalian menelaah persaingan sosial atau popularitas atau gaya penampilan di sekolah. Ini kan kadang-kadang mempengaruhi kan? Persaingan juga tuh, ada yang biar cantik tuh pakai make up lah, baju dikeluarkan lah, ada yang culun tuh kayak kacamata rambut dikeluarkan dua kan? Ya ini ada persaingan sosial biar dipandang teman tuh lebih cool gitu ya. Terus ada persaingan yang kedua ini persaingan akademik ya. Ada persaingan akademik ini geng olahraga versus geng akademik. Nah, saling menonjol, tidak mau kalah tuh. Oke, itu kelompoknya visual. Terus ada konflik tersembunyi. Ini gosip dan fitnah. Sering di sekolah? Sering. Iya, kemarin sudah menyebarkan angket. Ini kelompok ini sudah ya. Iya. Hari ini kalian akan membuat desain grafisnya. Nah, desain grafisnya bagaimana cara pembuatannya? Nah, siswa memeriksa ulang karya, terus menambahkan watermark atau nama kelompok dalam desain grafis itu atau Canva itu ya. Terus publikasi di media sosial. Terus siswa mengunggah karya ke media sosial, Instagram, grup sekolah, Facebook, TikTok, atau platform resmi sekolah boleh ya. Terus menyertakan deskripsi singkat yang menjelaskan fenomena dan pesan yang ingin disampaikan. Menggunakan tagar edukatif seperti anti perundungan,
damai di sekolah, pelajar bersatu, ya kan? Interaksi online, siswa merespon komentar atau pertanyaan dengan sopan. Kan kadang-kadang ada yang komen tuh, jangan kalian marah kalau di komen ya, harus sopan ya. Mentang-mentang, kamu nih jelek benar. Iya, jangan di komen. Nah, buat manas ya teman-teman, itu nggak boleh. Mengamati reaksi audiens sebagai bagian dari evaluasi penerimaan pesan ya. Pak, bagaimana desain grafisnya Pak? Nah, oke, nanti kita diskusi ya. Desain grafisnya seperti ini, Pak. Nah, dibentuk Canva, nanti baru kita unggah ke media sosial. Jangan lupa nama kelompok kalian juga ditulis. Boleh ditampilkan foto kalian semua, tempelkan di pojok atas atau di bawah. Pak? Nanti Bapak melihat ya hasil karyanya ya. Baik anak-anak, Bapak mau lihat hasil diskusinya udah dibuat belum? Lagi dalam proses ya. Ini kelompok pertama yang persaingan akademik. Oke. Kelompok kedua persaingan sosial ya. Kelompok 3 tim di mana? Dalam proses Dan gosip, Pak. gosip ya. Oke. Baik, anak-anak, terima kasih pada pertemuan kita hari ini. Karya kalian luar biasa semuanya. Kita tidak lupa juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dani ya, yang telah membantu Bapak dan melihat hasil belajar deep learning yang telah Bapak lakukan. Dan untuk sarannya mungkin nanti Bapak langsung ketemu sama Pak Dani ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Bapak wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.